Bab 44, memilih sisi dulu dan menangkap semuanya. Robi Hu muntah seharian kemarin, sampai tubuhnya lemah. Saat dia bangun hari ini, hari sudah siang. Kepalanya sakit serasa mau pecah. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan sakit kepalanya, dan buru-buru memanggil putranya Andi Hu. Saat dia melihat Andi Hu, ekspresi Robi Hu tiba-tiba berubah. Dia melihat kain kasa putih melilit kepala putranya, dan dia buru-buru bertanya, "Tuan Lu memukul kepalamu?" Nada Robi Hu tidak marah, tapi ketakutan. Andi Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku yang melakukannya sendiri." "Lalu, bagaimana dengan Tuan Lu?" Robi Hu pingsan setelah minum kemarin, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Ekspresi Andi Hu agak canggung. "Kemarin, aku juga pingsan, Ayah. Siapa sebenarnya Tuan Lu?" Andi Hu sangat bingung. Robi Hu menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah memberitahumu bahwa seorang dokter yang sangat hebat muncul di kota Jiang?" Andi Hu mengangguk. Tentu saja dia ingat ini, karena Robi Hu baru menyebutkannya 2 hari yang lalu. Dikatakan bahwa dokter jenius itu mengetahui teknik akupuntur 9 putaran Huyang, dan bahkan ahli pengobatan tradisional Tiongkok, Tuan Yu, berseru untuk memintanya sebagai gurunya setelah mendengarnya. "Ayah, apakah dokter jenius yang kamu sebutkan adalah Tuan Lu?" tanya Andi Hu seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Robi Hu mengangguk, "Benar, itu dia. Tidak hanya itu, Tuan Lu juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Sali Liu, yang tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Master Louis." Ekspresi Andi Hu berubah drastis setelah mendengar ini. Ketika dia pertama kali mendengar ayahnya berbicara tentang dokter jenius itu, dia mengira bahwa orang itu adalah seorang lelaki tua yang berusia lebih dari setengah abad, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih sangat muda. Dia benar-benar hampir menyebabkan malapetaka kemarin. Robi Hu tiba-tiba terkejut, dan berkata, "Cepat, cek teleponmu, apakah kamu memiliki kontak Elsa Lin?" Andi Hu tersenyum kecut, "Sudah lama kuhapus. Sudah 2 tahun sejak Elsa Lin meninggalkan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kota Jiang." Ketika dia berada di rumah sakit, Andi Hu berusaha keras untuk mengejar Elsa Lin tetapi gagal. Jika dia masih menyimpan nomornya, bukankah itu memalukan? Sepertinya kita hanya bisa pergi ke departemen medis untuk menemukannya. Robi Hu menahan ketidaknyamanan tubuhnya, dan segera bersiap untuk pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kota Jiang. Saat itu Elsa Lin bekerja di rumah sakit, jadi informasi kontaknya mestinya disimpan di departemen medis, jadi sekarang dia hanya bisa berharap Elsa Lin tidak mengganti nomornya. Tepat ketika Robi Hu hendak keluar, ponselnya tiba-tiba bergetar. Ketika dia mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia mengira itu adalah panggilan dari pasien, jadi dia menolak untuk menjawabnya tanpa berpikir. Namun, setelah beberapa saat, sebuah pesan teks tiba-tiba datang, "Aku Louis Lu. Tuan Lu." Robi Hu sangat bersemangat sehingga dia segera menelepon kembali, "Tuan Lu, aku tidak menyangka kamu meneleponku. Aku sangat senang. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi kemarin." "Oke, berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu ingin mempelajari teknik jarum yang 9 putaran?" kata Louis Lu yang berada di ujung telepon itu singkat dan to the point. Robi Hu terkejut. Segera, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia mengangguk mati-matian seperti ayam mematuk lalu berkata, "Mau, tidak hanya aku yang mau, tetapi guru aku juga mau. Selama 2 hari terakhir, guruku telah mengatakan ingin memintamu menjadi gurunya." "Gurumu?" "Yah, guruku adalah Agus Yu,
seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Orang di ujung telepon terdiam, dan butuh waktu lama sebelum suara aneh Louis Lu terdengar lagi. Kalau begitu, kamu seharusnya mengenal Peter Lee. Aku mengenalnya, kami berasal dari alumni yang sama. Namun, hubungan aku dengan Peter Lee sama sekali tidak baik. Mungkinkah Tuan Lu dan Peter Lee adalah teman? Tanya Robi Hu dengan hati-hati. Musuh. Sangat bagus. Robi Hu tidak dapat menahan diri untuk berteriak, dan segera menyadari bahwa dia telah salah bicara, dan buru-buru menjelaskan, maaf Tuan Lu, aku tidak bermaksud menyinggungmu, yang aku maksud adalah bahwa Peter Lee adalah sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanmu. Oke, jangan menyanjungku. Dalam 2 hari, klinik pengobatan tradisional Peter Lee akan dibuka di seberang klinik Xingling milik kakakku. Kamu dapat memanggil beberapa orang untuk membunuh kesombongannya. Oke, kirimkan aku alamatnya, dan aku pasti akan membuatmu puas. Setelah panggilan telepon berakhir, Robi Hu merasa nyaman, seperti sinar matahari yang hangat menembus awan gelap dan langsung mengenai jantungnya. Sangatlah puas. Hahaha, Peter Lee, ketika kita masih sekolah, kamu berselisih denganku. Aku tidak menyangka kamu memprovokasi Tuan Lu kali ini. Kamu pantas mendapatkannya, hahaha. Robi Hu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Peter Lee. Dia bahkan berharap Peter Lee akan dikalahkan oleh Tuan Lu. Andi Hu yang di samping memandang Robi Hu dengan wajah bingung, dan bertanya, ayah, ada apa denganmu? Dia jelas tertekan barusan, mengapa setelah dia menjawab panggilan telepon itu, dia malah tersenyum bahagia, dan tidak terburu-buru pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Robi Hu tersenyum dan berkata, Andi, kali ini, kita beruntung. Andi Hu tidak mengerti. Robi Hu mengabaikannya, membuka telepon dan menelepon orang satu persatu. Saudara Chow, apakah kamu bebas beberapa hari ini? Aku ingin meminta bantuanmu. Apa? Kamu akan membantu klinik baru Peter Lee? Tidak apa-apa, semoga kamu beruntung. Saudara Meng, apakah kamu bebas? Kamu juga membantu klinik Peter Lee. Semoga berhasil. Saudara Luo, semoga kamu beruntung. Robi Hu telah menelpon lebih dari selusin orang berturut-turut, tetapi Peter Lee sudah menelpon duluan. Pada akhirnya, hanya ada 2 atau 3 teman dekatnya yang setuju untuk datang dan membantu. Andi Hu berdiri di samping, dan berkata dengan lebih tertekan dan bingung, ayah, apakah kamu sudah mabuk alkohol, dan kamu masih sangat bahagia ketika seseorang menolakmu? Kamu tidak mengerti, ini namanya berada di tim yang bagus dulu, lalu kalahkan mereka semua, hahaha. Kata Robi Hu dengan sengaja. Pada akhirnya, Robi Hu menghubungi semua teman di sekolahnya dulu, kemudian melambaikan tangannya dan berkata, ayo Andi, temani aku mengunjungi guru. Bersambung.